Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga hari ini kita diberkati Tuhan. Mari kita mulai pembelajaran kita hari ini dengan matematika, lanjutan dari persamaan garis lurus. Sebelum kita melanjutkan, Bapak mau sedikit menjelaskan prasyarat untuk X dan Y dalam persamaan garis lurus adalah himpunan bilangan real sehingga dapat dibuat garis lurus. Nah, itu yang kemarin belum Bapak sebut. Anak-anakku, pelajaran hari ini kita akan bicara tentang gradien. Pengertian gradien. Gradien adalah nilai kemiringan atau kecondongan suatu garis. Gradien biasanya dilambangkan dengan huruf M. M sama dengan perubahan nilai Y dibagi perubahan nilai X, atau juga M sama dengan delta Y per delta X. Dan hari kita lihat misalnya mengenai tangga, kemiringan tangga. Ini ada tembok, ada tangga, maka nilai kemiringan itu ini delta Y tingginya sendiri dibanding dengan ini delta X. Jadi kemiringan garis ini adalah tinggi tangga dibagi dengan lebar tangga. Yang kedua itu tentang menentukan gradien garis. Untuk menentukan gradien garis juga ada dua cara, yaitu yang pertama menentukan gradien garis yang telah diketahui grafiknya, dan yang kedua menentukan gradien garis yang telah diketahui persamaannya. Ini A, ini B. Panjang ini ada dua satuan, panjang ini adalah 3 satuan. Atau gradien dari garis AB sama dengan 2/3. Nah, ini E dan M ini. Panjang G nya ini ada 3, panjang X nya ini ada 2. EF sama dengan 3/2. Nah, untuk gradien garis PQ yang demikian, karena arahnya dari kiri atas ke kanan bawah, maka arah gradien garis ini adalah negatif. Maka M PQ itu /adalah negatif. Panjang Y nya 4, panjang X nya 4, maka 4/4. Berarti M PQ sama dengan negatif 1. Bisa untuk mudah menghafal nilai gradien, jika kita hormat kiri macam begini, menggunakan hormat kiri, jadi menghadap ke papan tulis atau menghadap buku kalian. Jika menghormat kiri bernilai positif, jika hormat kanan bernilai negatif. Ini jika hormat kanan bernilai negatif, tapi hormat kiri bernilai positif. Yang kedua adalah kita akan menentukan gradien garis yang telah diketahui persamaannya. Di pertemuan kemarin sudah kita tahu bahwa persamaan garis itu ada dua bentuk, ya. Seperti contoh, Y sama dengan 3X tambah 2. Berarti untuk persamaan garis Y sama dengan 3X tambah 2, gradiennya adalah 3. Lalu duanya ini apa? Duanya adalah titik potong garis dengan suhu Y. Jadi Y sama dengan
3x tambah 2 akan memotong sumbu Y di titik 0,2. Contoh yang kedua, untuk persamaan garis Y sama dengan negatif 3/4x kurang 3. Berarti untuk persamaan garis yang ini M-nya adalah negatif 3/4 dan titik potong dengan sumbu Y di titik 0,3. Kalau garis ini nanti bisa lihat di foto ya, ini dia akan memotong di sini negatif 3 karena gradiennya 3/4, maka panjang Y nya ini 3, panjang X nya 4, maka di sini adalah negatif 4. Jadi garis Y sama dengan negatif 3/4x kurang 3 akan memotong sumbu Y di negatif 3 dan memotong sumbu X di negatif 4. Secara lengkapnya, titik potongnya dengan sumbu X adalah negatif 4,0 dan titik potong dengan sumbu Y adalah 0,3. Jenis persamaan yang kedua itu bentuk AX tambah BY tambah C. AX tambah BY sama dengan C. Nah, persamaan ini kita harus ubah ke bentuk, karena di ruas kiri hanya ada BY atau sudah tepat sebelah kiri hanya ada Y, yang lainnya di sebelah kanan, maka kedua ruasnya ini kita tambahkan dengan negatif AX ya, sehingga bentuknya sekarang menjadi BY. Karena ini kalau negatif AX tambah AX menjadi 0, di ruas kiri juga BY, di ruas kanan menjadi negatif AX tambah C. Kemudian harga Y harus koefisiennya 1, maka kedua ruasnya ini kita bagi dengan B sehingga persamaannya menjadi Y sama dengan lawan A per B X ditambah C per B. Nah, lawan A per B ini yang disebut sebagai gradien ya. Jadi jika persamaan garisnya berbentuk AX tambah BY sama dengan C, maka gradiennya adalah lawan A per B. 3x kurang 2y sama dengan 6. Maka bentuk persamaan garis ini kita ubah menjadi negatif 2y sama dengan, kedua ruasnya kita tambah dengan negatif 3x, sehingga di ruas kirinya hanya ada negatif 2y, sedangkan di ruas kanannya menjadi negatif 3x tambah 6. Kemudian kedua ruasnya lagi kita bagi dengan negatif 2, sehingga di ruas kirinya menjadi hanya ada y, di ruas kanannya menjadi negatif 3 per negatif 2x tambah 6 per negatif 2, sehingga penyelesaian dari persamaannya garis ini menjadi y sama dengan 3 per 2 x kurang 3. Nah, gradiennya ini adalah 3 per 2. Titik potong garis dengan sumbu Y
adalah 0, negatif 3 kurang 8 sama dengan 0. Bentuk ini seperti tadi kita ubah menjadi 4Y sama dengan negatif 2X tambah 8, karena kedua ruasnya kita tambahkan dengan negatif 2X dan tambah 8. Sekarang bentuk Y nya kita ubah menjadi supaya jadi koefisien 1, berarti kedua ruas dibagi 4 sehingga ini menjadi negatif 2/4 X ditambah 8/4, atau Y sama dengan negatif setengah X ditambah 2, sehingga gradiennya adalah negatif setengah, titik potongnya adalah 0,2. Ketiga sekarang itu sifat-sifat gradien garis sifat-sifat gradien suatu garis, ya. Yang pertama tadi sudah saya sebut, gradien positif jika garisnya bergerak dari kiri bawah ke kanan atas, atau sebaliknya dari kanan atas ke kiri bawah, itu bernilai positif. Ya, jadi anak-anak bisa lihat di foto ya, gradien AB-nya adalah 2/3 karena panjang Y-nya dari AB itu adalah 2 dan panjang X-nya adalah 3, sehingga gradien AB positif 2/3. Sedangkan untuk garis DE gradiennya adalah 2, didapat dari 6 dibagi 3, ya. Sekarang jenis gradien kedua itu gradien bernilai negatif atau kurang dari 0 jika arah garisnya bergerak dari kiri atas ke kanan bawah, atau juga dapat dibaca dari kanan bawah bergerak ke kiri atas. Itu gradiennya bernilai negatif, ya. Sesuai di gambar di foto itu, maka gradien EF adalah negatif 5 dibagi 5, berarti hasilnya adalah negatif 1 gradiennya. Sedangkan gradien untuk GH adalah negatif 4/5. Yang perlu diingat bahwa jarak selalu positif, sehingga jarak dari negatif 3 ke 2 adalah 5 satuan. Demikian juga jarak dari negatif 1 ke 4 adalah 5 satuan. Gradien garis sama dengan 0. Gradien garis sama dengan 0, M sama dengan 0 jika garis tersebut sejajar dengan sumbu Y. Di foto itu adalah jika garis JK sejajar dengan sumbu X, maka MJK sama dengan 0. Demikian juga garis NL atau garis LN, boleh dibaca garis NL, boleh dibaca garis LN. M dari LN sama dengan 0 karena garis-garis ini sejajar dengan sumbu X. Jenis gradien yang keempat itu tidak didefinisikan, ya, gradiennya tidak didefinisikan, dilambangkan semacam itu. M sama dengan tidak didefinisikan, terjadi jika garisnya sejajar dengan sumbu Y. Sehingga untuk pada foto itu gradien dari garis PQ itu tidak didefinisikan karena sejajar dengan sumbu Y, dan juga untuk garis SR atau garis RS ini tidak didefinisikan. Jadi Bapak akan singkatkan itu mengenai nilai gradien. Ingat ya, untuk mudah dihafal. Jadi jika kita memandang buku kita, maka kalau kita menghormat kiri ada gradien nilai positif. Jika kita menggunakan hormat kanan, gradien bernilai negatif. Jika sejajar sumbu X, gradien garis 0. Jika sejajar sumbu Y, tidak didefinisikan. Ya, itu saja pelajaran kita hari ini.
juga ada contoh-contoh di situ, silakan dipelajari ya. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Salam.